Samyaza berkata pada kawan-kawannya, "Lihatlah, Azazil berani menolak perintah itu. Api lebih mulia daripada tanah. Aku akan memilih jalannya." Mereka pun bergabung di barisan iblis, menjadi pasukan penggoda manusia. Dari mereka lahirlah kelompok jin fasik dan syaitan yang berjanji tidak akan pernah berhenti menjerumuskan anak cucu Adam. Menurut Ibnu Katsir, Al-Jan adalah awal mula bangsa jin, sahabat umat muslim. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Dan Azazil adalah keturunan yang mulia, tetapi jatuh hina karena kesombongan. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa ibadah ribuan tahun pun bisa hancur oleh sedikit kesombongan. Sejak itu, bumi dipenuhi fitnah. Iblis dan pengikutnya berkeliling, berbisik di hati manusia, menyesatkan, menabur syirik, dan menghasut. Namun Allah telah menjanjikan bahwa tipu daya mereka lemah bagi hamba yang ikhlas. Langit kembali hening setelah pengusiran Azazil. Para malaikat masih tergetar oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka berbisik satu sama lain, "Sungguh mengerikan. Ribuan tahun ibadah lenyap karena satu detik kesombongan." Adam yang baru saja menjadi khalifah menatap ke sekeliling. Ia belum mengerti apa yang terjadi, tetapi ia menyadari betapa besar amanah yang kini berada di pundaknya. Iblis menatapnya dengan penuh dendam, berjanji dalam hatinya, "Karena engkaulah aku terusir, wahai Adam. Aku akan menggodamu dan seluruh keturunanmu hingga akhir zaman." Maka dimulailah babak baru sejarah manusia, peperangan abadi antara iman dan godaan, antara ketaatan dan kesombongan, hingga datangnya hari kiamat. Kisah Al-Jan dan kejatuhan Azazil yang diriwayatkan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir adalah peringatan agung bagi manusia. Kita menyaksikan bagaimana makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api menyala diberi kesempatan panjang untuk beribadah ribuan tahun, bahkan dimuliakan hingga menjadi pemimpin para malaikat, akhirnya jatuh ke lembah kehinaan hanya karena kesombongan. Iblis menolak satu perintah sujud bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena hatinya telah dipenuhi dengan rasa bangga pada diri. Subscribe.